Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur-sedulur pencinta bambu unik Nusantara, jumpa lagi dengan channel Yon PPJS. Nah, sedulur, sudah beberapa minggu tidak upload video karena ada satu kesibukan. Nah, pada kesempatan kali ini ingin kita membolang. Semoga di kesempatan ini, di perbolongan ini, kita dapat menemukan keunikan-keunikan sedulur. Seperti biasa sedulur, nanti kita mau videokan ketika kita sudah mendapatkan atau menemui satu keunikan bambu. Oke. Baik, sebelum acara pembolangan dimulai, baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, sedulur, mari kita lakukan pembolangan. Semoga kita dapat menemukan keunikan-keunikan. Ya, kita lanjut di lokasi. Oke, sedulur. Nah, ini kita ada di rumpun bambu ori yang pertama, rumpun utama yang kita datangi. Nah, tadi kita posisi di seberang sungai sana. Nah, barusan saya teliti dulu agar nanti saat saya videokan ini tidak terlalu lama menemukan keunikan. Gitu sedulur. Nah, tadi sebelum saya videokan sudah saya teliti dulu. Ya, semoga aja ini ada tambahan, kita menemukan keunikan gitu. Atau ada hal-hal lain yang kita bahas pada kesempatan kali ini dulur. Baik dulur, ini rumpun bambu ori yang kita datangi. Semoga ini ada kita temukan keunikan. Nah, ini terlihat ini bekas dibersihkan bambu, dipotong-potong sama yang punya ini ranting-rantingnya. Dan sepertinya ini seperti biasa, rumpun ini dulunya pernah dibakar, tapi ini sebenarnya sudah lama sekali dibakar. Ini terlihat masih banyak yang bekas terbakarnya tuh. Sebenarnya ini sudah lama dibakarnya ini. Yang jelas ini rumpun pernah dibakar dulu. Baik dulur, mari kita cari keunikan. Nah, yang pertama ini dulur, saya tadi temukan posisi tidak terlihat, bengkong-bengkong gitu. Nah, ini posisinya tadi ini di dalam sono kita potong. Nah, itu alat potong saya. Nah, ini sudah terpotong dan ini tidak ada nama pakemnya, cuma bentuknya aja yang unik dulu. Nah, lihat nih, kalau keseluruhan seperti angka 8, di angka 8 ini asli bentukan alam sedulur. Jadi dia ini ranting tumbuh di bawah ini, di sekitar sini. Nah, ini seperti ini potongannya tadi. Nah, itu terus karena dia posisi terjepit, area terbentuklah seperti ini. Unik ini saya bawa sedulur, walaupun begini menurut saya sudah unik. Nah, masih menurut saya keunikan itu tidak bisa diukur, tergantung yang menilai sedulur. Kalau ini menurut saya ini sudah masuk unik, makanya ini juga saya bawa pulang. Walaupun ini sendiri pakemnya mungkin belum ada pakemnya ini kalau sudah begini ya, yang ke-8 dulur. Nah, ini yang pertama yang saya temukan dulur. Nah, ini dan ini dulur, saya lihat di sini ada, kita lihat nih, ada jamur. Nah, ternyata di sini tidak semua jamur yang ada di bambu itu
jamur ongting yang terkenal itu, yang sangat langka, yang jamur bambu yang sangat langka. Nah ini ada jamur dulur. Nah ini melimpah dan seringkali kita temukan di rumpun bambu, khususnya bambu ori. Ini bambu ori. Nah ini jamur dulur, tapi ini bukan yang dimaksud jamur ongting, bukan. Jamur nggak tahu ini jamur apa ini, itu dulur. Dan satu lagi ini dulur, ingin saya tunjukkan, ya selama ini mungkin ada sebagian teman-teman yang menganggap ini adalah buluh perindu, karena memang bentuknya seperti buluh hitam, tapi teman-teman mengiranya ini buluh perindu bambu, padahal ini bukan dulur. Nah ini contohnya, ini saya tunjukkan. Dan ini hampir di semua rumpun bambu ada jenis ini. Ini adalah jenis jamur dulur. Nah ini, mungkin ada teman-teman juga yang masih menganggap ini, ada yang menganggap ini buluh perindu. Nah ini juga ini. Nah ini dulur, cukup unik juga sih sebenarnya. Nah ini dulur, tuh ini kering, pasti kering. Nah udah kering. Nah ini dulur. Nah ada juga ini teman yang masih menganggap ini buluh perindu. Nah padahal kalau buluh perindu, menurut teman-teman pembolang yang lain, buluh perindu itu ada di dalam bumbung ini bambunya, jadi tidak kelihatan di luar kalau buluh perindu. Dan ini saya sampaikan dulur, kalau di rumpun bambu ori seperti ini, insya Allah ini di dalamnya ini masih memungkinkan kita temukan buluh perindu. Nah ini di dalam ini bumbung bambunya ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak ingin menunjukkan keberadaan buluh perindu, karena otomatis saya membuka bambu ini, dan itu satu membutuhkan tenaga yang besar, dan lagian ini bambu saya belum ketemu dengan pemiliknya. Nah ini dulur, yang selama ini ada juga yang menganggap ini adalah buluh perindu. Nah ini yang jelas ya, nih memang bentuknya sangat-sangat meyakinkan seperti buluh yang hitam. Nah kayak gitu. Terus pertanyaannya gini, apakah yang begini ini tidak ada tuah energi atau apanya? Begini dulur, kalau menurut pendapat saya, apapun benda dari alam ciptaan Allah, semuanya ada energinya. Nah sekarang tergantung pada siapa yang seseorang yang mau mendayagunakannya. Begitu pula dengan ini kalau yang megang ahli spiritual, yang paham tentang ilmu energi, insya Allah ini pun bisa dimanfaatkan sebagai media, seperti halnya buluh perindu yang dimaksud. Nah ini jenis jamur dulur, ini jenis jamur yang banyak tumbuh di rumpun-rumpun bambu. Nah ini, itu tuh hitam, dan ini meyakinkan sekali sebagai buluh perindu ini. Nah ini juga, jamur ini juga jamur kawat atau apa memanjang ini juga sebenarnya ini unik sekali, karena bentuk jamurnya tidak lazim, tidak sama dengan jamur-jamur pada umumnya sedulur. Itu nah dulur, ini baik, ini kita tinggalkan saja karena saya sudah banyak yang begini dan belum belum ada kepentingan untuk keperluan untuk mengambilnya. Banyak ini dulur, seperti buluh perindu yang pada umumnya yang hitam itu tuh, banyak sekali. Nah baik dulur, kita lanjut untuk cari keunikan yang lain, semoga aja. Tadi saya sebelumnya sudah saya bilang saya sudah kesini
Nah ini dulur, sebelah sini tadi saya melihat satu keunikan. Ini kita harus merunduk dan tetap waspada dulur, karena situasi di rumput bambu kita harus tetap waspada. Nah ini dulur. Nah memang kalau kita mencari satu keunikan itu tidak bisa tergesa-gesa, dan secara spirit sudah terbukti kalau kita di pembulangan, khususnya di bambu unik, kalau kita tuh terlalu banyak berandai-andai, itu justru pengalaman saya malah kita tidak dipertemukan sesuatu yang kita harapkan. Itu malah kita ditemukan sesuatu yang justru tidak ada di keinginan. Nah ini kan kelihatannya kan tidak ada dulu, kalau kita sepintas lihat ini tidak ada keunikan apa-apa yang kita lihat nih dulur. Nah ini dulur. Nah ini kecil nih. Nah ini kering, tumpang sari dulur. Nah ini tumpang sari ya, tumpang sari kalau saya mengatakan ini sudah bukan tumpang sari biasa yang sudah yang saya bahas. Ini adalah tumpang sari patil, tumpang patil. Nah ini tanda tumpang sarinya mana, ini ruas bertumpuk. Nah jadi sekilas ini seperti PL atau patil lele ya, oke, seperti patil lele. Bukan, ini kalau disebut patil lele saja ya bukan, ini jelas. Tapi kalau ini disebut tumpang sari saja, kalau menurut saya juga bukan. Jadi kita bawa nama dua-duanya lah. Kenapa? Karena memang bentuknya ada seperti patil juga ini. Cuman bedanya di sini ruasnya dua bertumpuk. Ini tumpang sari, yang seperti ini patil lele. Jadi saya katakan ini kalau menurut saya pribadi ini tumpang sari plus ya, tumpang sari patil lele. Otomatis yang di sini seperti sejajar kayak gini. Kayak gitu loh. Nah, yang begini ini pun nanti akan saya bawa, karena saya punya kepentingan. Banyak orang yang membutuhkan dari segi hikmahnya bambu tumpang sari patil lele ini dulur. Insya Allah nanti di bahasan yang lain, di video yang lain akan saya jabarkan tentang kegunaan macam-macam tumpang sari di lain waktu. Nah juga kita lihat nih ke sini, dan kita geser ke sebelah kanan. Nah ini pun kita juga susah kalau tidak teliti. Nah ini ada keunikan dulur, coba kita perhatiin. Ini bonggol. Nah bonggol nih bonggol sudah rapuh, sudah hitam, juga habis kena bakar. Nah ini dulur ya, diperhatikan. Nah ini sudah masuk keunikan dulur. Nah bentuknya melingkar, sudah masuk, kalau menurut saya sudah masuk arahnya ini kurung dulur, kalau menurut saya, karena ini melingkarnya ke bawah terus ke atas lagi membentuk. Nah itu kalau saya katakan ini sudah masuk kurung kalau menurut saya. Nah itu dulur, nanti kita eksekusi juga, kita dapat nanti kita eksekusi yang tumpang sari ini, tumpang sari ini sama nih kurung nih ya. Jadi kita terima apapun keunikan, kita terima, kita ambil. Insya Allah masih ada fungsinya. Nah ini kurung, walaupun situasinya kurungnya jimatan ya, kecil ya. Nah kita terima. Dan ini di atasnya dulur, sayang ini bonggol besar, jadi saya kemungkinan besar saya tidak akan eksekusi. Nah ini dulur, walaupun ini bawah ini bonggol pangkal bawah ini guys dulur, tidak begitu kelihatan. Ini atasnya ada carang, ini sejajar ini ya, yakin ini bawahnya sebenarnya juga tumpang sari.
Ini tuang sari juga sebenarnya, tuang sari di bawah ini. Tapi ini walaupun ini tidak tuang sari sekalipun, tapi posisi banggol gini teman-teman menganggap belum masuk carang sejajar. Ini double dulur, ini double, yang di bawah ini juga ada. Unik sekali sebenarnya. Mohon maaf dulur, saya rasa ada tekanan ke saya untuk mundur. Ya begini, ada yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, saya harus mundur dulu. Bismillah. Saya harus mundur. Baik, saya mau berdoa dulu dulur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Nah, baik, kita lanjutkan aja ke keunikan yang lain dulur. Nah, tadi saya rasa panjenengan sudah melihat beberapa keunikan yang ada di depan ini. Kita menuju yang sebelahnya lagi, yang lain. Ya baik, masih di rumpun yang sama dulur. Sebenarnya kita hanya kali ini di satu rumpun ini aja. Nah ini yang sendiri hijau ini, alhamdulillah ini. Nah ini dulur. Nah ini bawah ini rospen, ada tumpang sarinya. Nah, tumpang sari normal, tumpang sari normal. Nah, seatasnya normal ini. Ya ini kalau menurut saya dulur yang dikatakan tumpang sari mutlak ya ini. Jadi tidak ada tambahan yang lain. Carangnya juga tidak keluar, hanya mata saja. Tidak ada carang yang keluar di selain ini. Ya ini boleh, kalau ini mutlak tumpang sari dulur, saya katakan. Ini tumpang sari. Nah ini campur rospen, ini yang bawah itu rospen. Nah ini pun nanti walaupun agak mudah, tetap saya bawa pulang. Nah karena saya juga begini dulur, pemunik bagi saya tidak hanya sekedar untuk ambil manfaat koleksi saja, tapi karena memang saya padukan dengan pemahaman ilmu hikmah. Jadi insya Allah bambu yang begini cukup bagus energinya, maka nanti saya bawa pulang. Tentu nanti ada hal-hal lain yang berkenaan dengan manfaat hikmah yang bisa saya kerjakan di rumah. Ini nanti kita eksekusi aja nanti, walaupun ini hanya tumpang sari. Di bawahnya rospen itu, di atasnya. Jadi ini uniknya kalau menurut saya tumpang sari normal, tumpang sari ini kalau menurut saya sudah unik. Alhamdulillah, nanti kita bawa pulang, kita eksekusi. Baik dulur, kita lanjut ke sebelah sisi sana. Alhamdulillah. Nah dulur, itu tadi saya opening tadi di sana, di seberang sungai. Kita loncati sungai ini. Saya ke sini. Tadi sudah saya teliti ke atas ini. Saya belum mendapatkan satu keunikan yang di atas. Langsung aja saya menuju keunikan yang sempat saya temukan di sebelah sana. Nah mohon maaf dulur, saya merasakan sebuah tekanan yang besar energi, karena mungkin karakter energi pada diri saya tidak sinkron dengan di sini. Sampai detik ini pun tangan saya masih meremang dulur, masih meremang. Tuh, langsung saja dulur di sini kita lihat. Saya merasakan di sini banyak keunikan sebenarnya kalau kita mau teliti. Sama mungkin karena terlalu lama, saya sajikan aja yang sudah ditemukan. Nah, ini dulur, kita lihat. Tadi saya temukan di sini. Nah ini biasa dulur, seperti halnya carang-carang biasa. Nah ini ya biasa. Nah ini tumpang sari juga biasa dulur. Ya biasanya ini juga ada tambahan plus pakem yang lain yang begini, itu tidak di bawahnya dulur.
Nah itu kelihatan nggih, ini adalah sambung raga. Nah ini cukup bagus sambung raganya dulur. Nah tidak ada tumpang sarinya, ini pun kita ambil. Yaitu tadi karena saya ada hal yang kegunaan lain yang segi hikmah, saya ada kepentingan dulu, maka ini saya ambil. Nah, kita lagi ke bawah. Nah ini dulur, ini kecil jimatan. Ini ada bambu yang sudah tinggal separuh, tapi sudah mati bulunya itu ini. Tapi ini masih hijau dulur, ini masih hijau ini dulur. Nah ini badar carang, lumayan ini. Nah nanti kita ambil, kita eksekusi. Nah ini badar carang, badar lah, masuk badar carang ini. Maksudnya badar carang itu badar yang tidak langsung dari pohon ke bawah dulur. Tuh. Tapi kalau ini seumpama ini tumbuh camplang, ya, kata teman-teman pembolang sudah bukan badar lagi. Saya lihat ini enggak tumbuh camplang dulur, saya anggap ini sudah badar. Baik dulur, cut dulu video, saya akan eksekusi semuanya. Nanti kita sambung lagi di review akhir ya, kita tunggu. Kita cut dulu dulur. Ya dulur, nah ini kita mau mereview hasil pembolangan barusan. Ini ada di pinggiran sungai lur, tebing. Nah ini sungainya cukup syahdu. Nah ini termasuk sungai purba dulur. Nah ini, nah kemungkinan di sini juga di aliran sungai ini masih tersimpan mungkin benda-benda sejarah gitu. Nah dulur, kita mereview satu-satu yang kita dapatkan barusan ya. Nah yang pertama ini dulur, nah itu ini angka 8 ya, kita bawa pulang misalnya. Nomor 2 kita dapat ini, nah ini pangsari pate lele dulur. Nah ini kita bawa pulang. Nah ini, nah selanjutnya kita dapat ini juga sambung raga. Nah ada tumpang sarinya juga, itu sambung raga lumayan. Nah selanjutnya kita dapat ini, tadi tidak saya videokan, ini unik. Nah ini selanjutnya kita dapat ini, nah ini dulur, alhamdulillah tempatnya kurang jelas ya. Nah ini unik sekali, kurung, sudah masuk kurung ya dulur. Nah unik sekali, kita bawa pulang alhamdulillah. Nah, bambu ori. Terus kita dapat nih badar ya, kita masuk badar alhamdulillah. Baik, terus yang tadi yang saya ambil, nah itu dulur, saya jadikan semacam tokat pendek atau ini, nah tokat pemandu atau apa ini, ada rod pen. Nah ini alhamdulillah. Nah dulur, akhirnya cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, mohon dimaafkan. Oke dulur,
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bambu unik Nusantara.